Ya, bayi kecil kita sungguh hebat. Putri Bramasta mencubit wajah putri kecil. Baru saja, dia sangat ketakutan sampai hatinya ada di mulutnya. Di sisi lain, putri kecilnya mampu menjaga wajahnya tetap datar. Setelah memuji putrinya, Randy memandang Putri Bramasta. Matanya penuh kasih sayang dan agak senang. Putri Bramasta, kamu juga hebat. Ah, betapa hebatnya aku. Putri Bramasta merasa malu dengan pujian Randy, dan dia membuang muka. Kamu hebat dalam segala aspek. Dalam situasi berbahaya seperti itu, Putri Bramasta tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, bayi dalam kandungannya, dan putri kecil, sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Itu sebabnya dia bisa kehilangan musuh sepenuhnya dan pulang dengan selamat. Aku tidak. Putri Bramasta sangat malu dipuji olehnya. Kalian berdua hebat. Randy melepaskan sabuk pengaman putri kecil, mengangkatnya, dan pergi ke sisi kanan mobil untuk membukakan pintu bagi Putri Bramasta. Putri Bramasta menjulurkan kakinya untuk keluar dari mobil, tapi dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Randy, perutku sakit, entahlah. Berpikir bahwa dia mungkin baru saja menyakiti bayinya sekarang, Putri Bramasta sangat cemas sehingga dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Apa yang salah? Randy lebih cemas darinya jika itu ada hubungannya dengan dia. Dia meletakkan putri kecil di tanah dan mengambil Putri Bramasta ke atas. Perutku sakit, masih sakit, kata Putri Bramasta gugup. Putri Bramasta tidak menyadari rasa sakit di perutnya sekarang, mungkin karena dia terlalu tegang. Saat ini, dia merasakan nyeri di perutnya, yang membuatnya berkeringat dingin. Put, jangan takut, kamu akan baik-baik saja. Randy menjemput Putri Bramasta dan melangkah masuk ke dalam rumah. Putri kecil, ikuti terus kami. Putri kecil mengejar ayahnya, tapi dia masih terlalu muda. Meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan ayahnya. Randy bergegas masuk ke kamar dan dengan lembut membaringkan Putri Bramasta di tempat tidur. Putri, berbaringlah. Aku akan meminta dokter untuk segera datang. Oke. Putri Bramasta berbaring di tempat tidur dengan hati-hati dan tidak berani bergerak. Dia khawatir bayi di perutnya akan terluka jika dia bergerak. Jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Kamu pemberani, dan bayi kita juga kuat. Randy mengusap kepala Putri Bramasta dan menghiburnya. Oke. Aku tidak takut. Dia tidak takut sama sekali karena dia bersama mereka. Anak yang baik. Randy segera menelepon dokter tersebut menggunakan ponselnya dan meminta dokter tersebut untuk segera merawat Putri Bramasta. Randy, jangan khawatir. Putri Bramasta meletakkan tangannya ke telapak tangan besar Randy. Aku tidak terlalu merasakan sakit sekarang. Aku tidak tahu apakah itu karena bayinya lelah setelah terlalu lama duduk di dalam mobil dan tidak banyak ruang di dalam mobil. Itu sebabnya dia menggangguku. Sekarang aku bisa melakukan peregangan, dia sudah berhenti menggangguku sekarang. Bisa jadi karena Randy bersamanya, atau karena perutnya benar-benar tidak sakit lagi. Putri Bramasta tampak lebih baik sekarang. Bagus kalau sekarang tidak sakit. Tapi jangan bergerak sekarang. Kita tunggu dokter datang dan lihat apa yang terjadi. Randy tidak akan merasa lega sampai dia yakin Putri Bramasta baik-baik saja. Oke, aku akan mendengarkanmu. Putri Bramasta mengangguk patuh. Dia meraih tangan Randy, dan berkata, orang-orang yang mengepung kita tadi, menurutmu mereka dikirim oleh Calvin? Kemarin, mereka menerima telepon dari Calvin Addison. Hari ini, mereka diserang. Putri Bramasta tidak bisa memikirkan orang lain selain Calvin. Namun bagi Randy, terlalu banyak orang yang ingin membalas dendam padanya. Kini belum ada kabar dari anak buahnya, dia tidak tahu siapa pelakunya hari ini. Dia telah mendominasi dunia bisnis selama bertahun-tahun.
Banyak yang mendapat manfaat karena dia, namun tentu saja ada juga yang menderita kerugian karena dia. Banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Tersinggung dan terhina. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang ingin menyingkirkannya secara diam-diam. Ada banyak orang yang ingin menyingkirkannya, tapi hampir tidak ada yang bisa menyakitinya. Dia tidak hanya mengatur laki-laki di sekelilingnya, tetapi dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Tidak mudah menghadapinya. Aku akan menanganinya. Jangan khawatir. Anak buah Randy akan menyelidiki masalah ini. Dia tidak ingin Putri Bramasta khawatir. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia merahasiakannya dari Putri Bramasta, dia akan semakin khawatir. Putri Bramasta hanya akan merasa damai jika dia menceritakan segalanya padanya. Randy, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membicarakan semuanya denganku? Itu hanya terjadi dalam waktu singkat, dan pria ini telah melupakan janjinya padanya. Aku masih belum tahu siapa pelakunya. Tunggu sampai bawahanku mengetahui siapa yang melakukan ini, baru aku akan memberitahumu. Randy duduk di samping Putri Bramasta dan memegangi wajahnya, lalu menciumnya dengan lembut. Putri, selama kamu tetap di sisiku, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Dalam dunia bisnis sering terjadi konflik kepentingan. Terlalu banyak orang yang ingin membuat kecelakaan untuknya, tapi tidak masalah, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Putri Bramasta tersipu dan berkata, kamu harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Jangan lengah. Jangan lupa bahwa kamu tidak sendirian. Kamu masih memiliki aku dan anak-anak kita. Ya, Randy mencium keningnya dan berkata, kamu telah membuat kemajuan. Apa? Putri Bramasta bertanya dengan bingung. Aku memujimu. Randy sangat senang. Putri Bramasta akhirnya membuka diri. Di mana putri kecil? Mereka sudah berada di atas selama beberapa waktu. Tetapi anak kecil itu belum juga datang. Aku di sini, aku tidak senang. Duduk di lantai di luar ruangan, putri kecil cemberut dan berkata dengan marah. Begitu orang tuanya berdamai satu sama lain, mereka melupakannya. Putri kecil merasa sedikit ditinggalkan. Ibu adalah harta paling berharga bagi ayah. Dia bukanlah harta terpenting mereka. Ayah dan ibu sama-sama pembohong besar. Dia ingin cepat dewasa untuk menemukan kakaknya David. Dia pasti akan menjadi harta paling penting bagi kakaknya David. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Apa yang terjadi, putri kecil? Melihat ke gadis kecil yang marah, Randy mengangkatnya dan menjentikkan wajahnya. Aku tidak ingin berbicara dengan ayah. Dia masih marah. Jadi dia memutuskan untuk mengabaikan ayahnya. Kamu benar-benar tidak ingin berbicara dengan ayah? Randy berpura-pura sedih. Tentu saja aku mau. Putri kecil tidak tega melihat ayahnya bersedih. Kalau begitu ayo kita berbaikan, ajak Randy sambil tersenyum lembut. Oke. Putri kecil melemparkan dirinya ke rumah ayahnya lengan. Dia sudah melupakan hal yang tidak menyenangkan hal-hal tadi. Putri Bramasta mengulurkan tangan dan mengusap kepala putri kecil. Ia berpikir, sebentar lagi anak kedua mereka akan lahir, dan anak-anaknya akan bisa rukun satu sama lain. Jika saatnya tiba, mereka akan memiliki 3 anak. Rumah mereka akan sangat ramai, dan orang tua Randy akan bahagia. Memikirkan hal ini, sudut mulut Putri Bramasta sedikit terangkat dan dia tersenyum. Rasanya menyenangkan ketika dia berhenti khawatir. Dan dia percaya selama mereka bersama, tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Apa yang kamu pikirkan? Suara berat Randy membuyarkan lamunan Putri Bramasta. Dia menggelengkan kepalanya dan memberinya senyuman cerah. Aku sedang memikirkanmu dan anak-anak. Konyol. Randy memegang Putri Bramasta di satu tangan dan putri kecil di tangan lainnya. Meskipun dia baru saja mengalami bahaya,
dia tidak menganggapnya serius karena dia membawa Putri Bramasta dan putri kecil bersamanya. Dokter segera datang dan memeriksa Putri Bramasta. Dia hanya mengalami ketakutan, anak itu baik-baik saja. Direktur Randy, situasi keluarga Yaleman telah memburuk ke kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama kita memberikan tekanan lebih besar pada mereka, mereka tidak akan bisa bertahan dalam waktu dekat. Baru-baru ini, Rizal melaporkan situasi keluarga Yaleman di pedesaan kepada Randy melalui telepon setiap hari. Bagus, Randy menjawab dengan tenang. Dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan tidak ada yang tahu pendapatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.